teman-teman sekolah Mate, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi nih sama Kak Eka. Kali ini kita akan mengupas, kita akan bahas materi mengenai kelemahan paragraf. Salah satu materi yang akan kalian temukan kalau ngerjain soal literasi bahasa Indonesia. Nah, apa sih tujuan belajar kita kali ini? Yang pertama, kita akan pelajari nanti aspek kelemahan paragraf. Kemudian kita akan latihan bagaimana caranya menemukan kelemahan paragraf dalam sebuah teks bacaan. Kalau kamu baca paragraf atau kalimat-kalimatnya itu kan kudu nyambung ya guys ya. Harus ada keterkaitan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang kedua. Atau antara paragraf yang pertama dengan paragraf berikutnya. Itu kan harus nyambung. Nah, jika misalnya ada ketidakpaduan atau misalnya ada yang tidak pas, itu bisa berarti salah satu bentuk kelemahan, yaitu kekurangan dalam paragraf tersebut. Kalau kita ngomongin kelemahan paragraf, maka nanti akan ada dua aspek kelemahan paragraf. Yang pertama, ada aspek kepaduan. Kemudian yang kedua, ada aspek kebakuan atau kebahasaan. Nah, kali ini kita akan lebih fokus pada yang aspek kepaduan ya, teman-teman sekolah Mate. Nih, aspek kepaduan. Ada 3 hal. Yang pertama, dia itu paragrafnya itu ada kalimat yang menyimpang atau tidak padu. Jadi kalau misalnya ada kalimat yang tidak padu atau kalimat yang menyimpang, maka itu merupakan salah satu bentuk kelemahan paragraf. Atau yang kedua, adanya 2 ide pokok. Secara konsep, paragraf itu hanya membicarakan satu pokok bahasan. Dia ngomongin satu hal, satu pembicaraan gitu ya. Berarti ide pokoknya hanya satu. Jika dalam paragraf ada 2 ide pokok, nah ini disebut dengan kelemahan paragraf. Kemudian yang ketiga, informasi yang ada dalam paragraf itu tidak sesuai atau tidak terkait, sehingga sebenarnya informasi ini boleh dilepas atau boleh dibuang dari paragraf tersebut. Coba ya kita lihat seperti apa sih bentuknya untuk yang kelemahan pada aspek kepaduan. Nah, ini kelemahan paragraf pada aspek yang kalimat sumbang atau kalimat yang tidak padu. Kita lihat, di sini paragrafnya ada 5 kalimat. Seseorang mungkin merasa kurang cerdas apabila menjadi seorang pelupa. Namun, hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal Neuron volume 94 pada 21 Juni 2017 lalu menyatakan sebaliknya. Nah, berarti ini kita lihat dulu nih, yang dibahas tentang apa sih? Ini ya, seseorang yang menjadi pelupa. Tapi ternyata hal ini tuh menyatakan sebaliknya, ada jurnalnya. Riset Black Richard dan Paul Franklin mengungkapkan bahwa melupakan sesuatu dalam taraf tertentu adalah sehat dan membuat Anda lebih pintar gitu. Hal ini terjadi karena otak dirancang untuk tidak membiarkan terjadinya kelebihan penyimpanan informasi. Jadi lupa-lupa dikit wajar ya guys. Lihat kalimat yang kelima. Otak memang dikenal sebagai pusat saraf yang berfungsi dalam menyimpan memori. Ingat nggak, tadi kita ngomongin apa di paragrafnya? Kita ngomongin antara seseorang yang menjadi pelupa, gitu kan? Tapi di kalimat 5 dia malah ngomongin fungsi otak. Nah, inilah yang disebut dengan kalimat sumbang atau kalimatnya itu tidak padu dengan ide pokok yang tadi sudah ada di kebetulan di awal paragraf. Berarti kelemahan tuh bentuknya seperti ini. Atau kita coba cek bentuk yang kedua. Kelemahan paragraf itu karena paragrafnya itu memiliki 2 ide pokok. Lah, kita lihat lagi yuk. Indonesia terkenal dengan cincin api dan berada di garis khatulistiwa yang rawan bencana gempa bumi, tsunami, longsor, dan lain-lain. Bencana gempa misalnya sering terjadi di wilayah Pulau Jawa karena banyak gunung berapi. Oleh karena itu, masyarakat perlu mengetahui bagaimana cara mencegah dan memperbaiki atau mengantisipasi bencana yang terjadi secara tiba-tiba. Kalau kita lihat, kalimat nomor 3 itu menjadi inti dari yang kalimat 1, 2, dan kalimat yang ketiga ini ya tentu saja. Bahwa kalimat ini tuh menyatakan
masyarakat itu perlu tahu bagaimana cara mencegah atau mengantisipasi bencana yang terjadi secara tiba-tiba. Karena yang di awal juga sama, ngomonginnya tentang bencana gitu kan. Kemudian yang kalimat 2 juga sama, ngomongin bencana yang dicontohkan adalah gempa bumi. Lihat kalimat 4-nya. Cara yang dapat dilakukan untuk menghadapi bencana adalah upaya mitigasi. Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi bencana. Terus kalimat nomor 6, dengan mitigasi bencana, masyarakat dapat pengetahuan tentang terjadinya bencana dan apa yang harus dilakukan. Kelihatan gak sih guys bedanya? Kalimat 1, 2, 3 itu kayak yang dibicarakan adalah masyarakat perlu tahu bagaimana cara mencegah, memperbaiki, atau mengantisipasi bencana yang terjadi tiba-tiba. Tapi kalau kalimat 4, 5, dan 6 itu dia ngomongin mitigasi bencana. Nah, berarti namanya paragraf ini punya 2 ide pokok karena mereka membicarakan 2 hal yang berbeda. Gitu ya guys. Satu lagi coba kita lihat contohnya sebelum ke soal latihan. Kelemahan paragraf yang ketiga itu bisa karena informasinya tidak sesuai. Berarti ini mirip-mirip dengan yang poin pertama gitu ya. Kita lihat. Seringkali berita menjadi hoax bukan karena konten atau informasinya, melainkan karena diksi yang dipilih redaktur. Ini kita ngomongin berita menjadi hoax. Lihat kalimat yang kedua. Pembelajaran menulis di bangku sekolah diantaranya adalah menulis berbagai teks eksposisi dan eksplanasi. Ya kan, kelihatan kan bedanya kan? Kita ngomongin tadi berita jadi hoax itu karena pilihan diksi. Tapi kalau kalimat yang kedua ngomongin pembelajaran menulis di bangku sekolah. Nah, kelihatan sekali bahwa tidak ada keterkaitan antara kalimat kedua dengan kalimat yang pertama. Ini juga menandai kelemahan paragraf. Gitu ya guys ya. Nah, kita coba latihannya sekarang nih ya guys, biar kalian itu semakin mantap nih kalau ngerjain soal kelemahan paragraf dari aspek kepaduan. Kita lihat, kalimat sumbang dalam teks di atas ada pada kalimat bernomor. Nah, ini nomor berapa yang kalimat sumbangnya gitu. Sumbang berarti dia tidak padu. Kita lihat dulu berarti nih teksnya ngomongin apa. Di awal, dia ngomongin Down syndrome dapat diartikan sebagai kondisi bawaan akibat terjadinya trisomi yang mengakibatkan kelebihan jumlah kromosom 21. Terus, kelainan kromosom dapat disebabkan adanya proses translocation gitu. Nah, kalimat nomor 3, kromosom merupakan struktur dalam sel berupa deret panjang molekul yang terdiri dari satu molekul DNA dan seterusnya. Nah, terus nomor 4, penyebabnya sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Walaupun penyebabnya belum pasti, dalam beberapa jurnal disebutkan bahwa penyakit Down syndrome diakibatkan adanya kurang iodium gitu. Kelihatan kan dia ngomongin apa paragraf ini? Yes, dia ngomongin Down syndrome. Tapi ada satu kalimat yang melenceng sendiri nih guys. Nggak ada kaitannya dengan Down syndrome. Tiba-tiba dia ngomongin hal yang lain, yaitu kalimat nomor 3, benar banget. Jadi kalimat yang ketiga itu adalah kalimat yang sumbang atau kalimat yang tidak padu karena dia tidak membicarakan hal yang sama dengan ide pokok paragraf tersebut. Begitu ya guys, cara mencari kelemahan paragraf. Yuk, coba kita simpulkan. Ternyata nih ada 2 aspek penyebab kelemahan paragraf. Yang pertama tadi aspek kepaduan, kita sudah bahas bareng-bareng. Dan nanti yang kedua ada kebakuan dan kebahasaan. Nah, aspek kepaduan ini meliputi adanya kalimat yang menyimpang atau tidak baku, kalimat sumbang tadi. Kemudian ada 2 ide pokok dalam satu paragraf. Dan ada informasi yang tidak sesuai atau tidak berkaitan dengan bacaan. Gitu ya. Kira-kira pertemuan berikutnya kita akan bahas apa nih? Karena pada video ini kita baru bahas yang aspek kepaduan, maka pada video berikutnya kita akan bahas kelemahan paragraf pada aspek kebakuan atau kebahasaan. Oke teman-teman Skolamed, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.